mendengarkan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang yang lain, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang yang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya teringat dengan nasihat romo pembimbing rohani saya kepada saya waktu masih frater. Kalau jadi romo iku ojo tolah-toleh, kudu mlaku lurus. Karena Gusti Yesus iku ning ngarepmu dan kowe kudu melu Gusti Yesus. Ya, nasihat ini menguatkan saya dalam proses pembinaan saya di seminari sampai saat ini, bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu tidak tolah-toleh kanan kiri atau kadang ke kanan, kadang ke kiri. Karena apa yang diikuti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu ada di depan
maka saya harus fokus kepada Tuhan Yesus yang saya ikuti. Dan saya sadar juga bahwa yang saya ikuti adalah Tuhan Yesus, maka saya harus melakukan apa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Terutama mengasihi, itu yang dinasihati Romo pembimbing rohani saya kepada saya, dan nasihat ini sungguh saya pegang sampai saat ini, sehingga saya harus memperjuangkan hidup imamat saya ini. Ojo tolah-toleh, ya. Ojo tolah-toleh, apalagi melipir ke kanan, melipir ke kiri, harus lurus ikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, memang menjadi murid Yesus ini harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, menjadi murid Yesus artinya kita juga diajak untuk melihat Tuhan Yesus yang berjalan di depan kita. Ya, kalau kita murid Yesus kan ya harus kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, bukan yang lain, bukan tokoh-tokoh yang lain. Utamanya adalah Tuhan Yesus. Dan pada bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus mengajak muridnya untuk totalitas mengikuti Dia. Dan Tuhan Yesus juga menekankan, mengajak para muridnya, kalau menjadi murid Yesus itu harus menjadi pembawa damai, bukan pembawa kutuk. Maka dari itu Tuhan Yesus melarang muridnya untuk, ya karena muridnya sakit hati dengan orang Samaria, karena ditolak, para muridnya meminta Tuhan Yesus supaya mereka bisa menyuruh Tuhan Yesus untuk mendatangkan api untuk memisahkan orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Dari sini Tuhan Yesus menekankan kepada muridnya untuk menjadi murid Yesus itu harus seperti apa? Harus menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus juga mengajak para muridnya untuk tidak mencari kenyamanan diri, tidak mencari kepentingan diri sendiri dalam pelayanan. Karena Tuhan Yesus sendiri dalam pelayanannya, dalam penyerahan dirinya sungguh totalitas, sampai ia menyerahkan dirinya pada kayu salib, di kayu salib. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi putra manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dari ayat ini jelas bahwa sebagai murid Yesus, kita ikut Yesus bukan untuk mencari kenyamanan, mencari kesenangan, mencari sesuatu yang menyenangkan perasaan kita. Tapi kalau kita mengikuti Yesus harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus juga mengajak para muridnya untuk tidak mewartakan diri sendiri, tetapi mewartakan kerajaan Allah. Fokusnya adalah kerajaan Allah yang diwartakan, bukan dirinya sendiri. Tuhan Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk melayani semua orang, bukan melayani sekelompok orang tertentu atau siapapun, tapi semua orang harus dilayani. Dan ini semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa damai, Tuhan Yesus juga tidak mencari kenyamanan diri sendiri. Jadi Tuhan Yesus sungguh totalitas dalam pelayanan, dalam karyanya di dunia ini. Ia kesana kemari menyembuhkan banyak orang, mengadakan mukjizat, meneguhkan orang yang sedang berduka, lalu mengampuni orang berdosa dan sebagainya. Tuhan Yesus juga dalam hidupnya jelas ia mewartakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga melayani semua orang, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Tuhan Yesus melayani bukan untuk orang Yahudi saja, tapi Tuhan Yesus juga melayani orang yang bukan orang Yahudi. Oleh karena itu kriteria kemuridan ini, membawa damai, melayani banyak orang, totalitas, lalu tidak mencari kenyamanan diri sendiri, harus kita perjuangkan bersama. Maka dari itu saya sendiri mensyukuri anugerah imamat yang saya terima, bahwa saya juga dalam bacaan Injil hari ini saya diingatkan untuk bagaimana menjadi murid yang demikian. Jadi apa yang disabdakan Tuhan Yesus ini juga menjadi perjuangan saya ke depan, dan kita semua berjuang bersama-sama menjadi murid Tuhan Yesus. Dan
Demikian pula ciri-ciri murid Tuhan Yesus demikian, menjadi pembawa damai, totalitas, tidak mencari kenyamanan diri sendiri, mewartakan kerajaan Allah, dan melayani semua orang, harus kita perjuangkan juga dalam hidup sehari-hari. Dalam karya pelayanan saudara-saudara sekalian dalam hidup sehari-hari, entah di gereja, entah di masyarakat. Jadi dalam pelayanan kita tidak mencari kenyamanan dan kepentingan diri sendiri. Kita juga dalam pelayanan kita yang kita fokuskan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena kita melayani karena Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus dan demi Tuhan Yesus sendiri. Dan pelayanan kita bukan untuk orang-orang tertentu saja, tapi untuk semua orang. Maka dari itu kita perlu berjuang. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada bacaan kedua kali ini, kita diharapkan untuk hidup di dalam Roh. Kalau kita hidup di dalam Roh, tentunya kita akan sungguh-sungguh totalitas sebagai murid Yesus, tidak mencari kesenangan, kepentingan diri sendiri. Kalau kita, dasar hidup kita adalah hidup menurut daging, pasti dalam karya pelayanan kita, ya tujuannya adalah mencari kepentingan diri sendiri, hanya melayani sekelompok orang, mewartakan diri sendiri. Maka dari itu, mari kita perjuangkan hidup kita supaya karya pelayanan kita, hidup kita sehari-hari, kita dasarkan pada hidup menurut Roh sendiri. Kita membuka diri pada karya Roh Kudus, supaya Roh Kudus membimbing kita, mengarahkan kita pada pelayanan yang sejati, dan mengarahkan pelayanan kita pada Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu, kita menyadari bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu berat. Ya. Mengikuti Tuhan Yesus itu berat. Ya. Tentu kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita pakai akal budi kita sendiri, kita pakai tenaga kita sendiri, kita pakai kehendak diri kita sendiri, tentu tidak akan kuat, jelas. Tidak akan kuat mengikuti Tuhan Yesus yang apa yang dilakukannya sungguh luar biasa. Maka dari itu kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita semakin hari, kita semakin dituntun, diarahkan pada Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu kita juga perlu berpaut pada Tuhan Yesus, terutama dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi menjadi kekuatan kita, Ekaristi menjadi sumber hidup kita. Karena Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur. Dan tubuhnya itu yang kita santap dan kita simpan dalam diri kita. Dan itulah yang menggerakkan kita bagaimana kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan karena kita sebagai murid Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, memang sebagai murid Yesus tentunya tidak luput dari tantangan dan godaan. Tantangan dan godaan itu selalu ada. Dan sebagai murid Yesus, apa yang harus kita lakukan? Seperti nasihat Rasul Paulus tadi, hidup menurut Roh. Kalau kita mau hidup menurut Roh, kita membuka diri dalam karya bimbingan Roh Kudus, maka kita pun sanggup menghadapi tantangan dan godaan tersebut. Kita tidak akan goyah, bahkan kita tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mensyukuri hidup kita sebagai murid Yesus. Kita bersyukur atas rahmat baptis yang telah kita terima sehingga kita diangkat menjadi murid-muridnya. Dan kita juga mohon rahmat Tuhan supaya semakin hari kita semakin dikuatkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sejati, sehingga hidup kita pun setiap harinya menjadi berkat bagi sesama.